Bagaimana kita bisa mengelola masalah kesehatan yang menimpa anak-anak maupun keluarga kita itu dengan cara yang lebih natural, dengan cara yang lebih alamiah dibandingkan dengan yang selama ini kita benar-benar sangat tergantung kepada obat-obatan kimiawi. Contoh aja, ibu-ibu atau orang tua itu kalau bayinya atau anaknya panas, langsung apa yang diberikan? Langsung obat sirup turun panas gitu. Sedangkan sirup turun panas itu sekarang sedang diduga oleh Kementerian Kesehatan dan oleh BPOM itu sebagai penyebab dari keracunan ginjal yang mengakibatkan gagal ginjal akut ya. Nah jadi kan sampai dengan hari ini kita juga nggak tahu sirup yang mana yang aman dan sirup yang mana yang tidak aman yang sudah terkontaminasi bahan etilen glikol itu. Makanya sekarang adalah waktunya kita untuk belajar lagi. Bagaimana sih mekanisme secara alamiah atau cara atau metode alamiah untuk bisa menurunkan panas badan anak kita? Ingat kan kompres ya. Waktu kita kecil dulu kan ibu kita ya, kalau kita sakit kan kita dikompres kan. Jadi memang kompres itu dari zaman ribuan tahun yang lalu sampai sekarang masih menjadi metode yang efektif untuk menurunkan panas badan ya, demam gitu. Dan saya ingin sharingkan ya untuk sebagai pengingat buat Anda semua, karena cara kompres ini termasuk salah satu cara yang evidence based ya, menurunkan suhu tubuh yang demam itu dengan kompres itu evidence based loh, berbasis bukti ilmiah lah ya. Jadi caranya tuh gimana? Yang pertama adalah Anda harus tahu, Anda harus meyakini bahwa kompres itu bisa menurunkan panas badan. Dan pada anak-anak, pada bayi, pada balita, mereka sangat sensitif dengan tingginya suhu tubuh mereka. Dan yang kita paling khawatirkan kalau nggak segera diantisipasi, maka akan panas badan yang sangat tinggi itu akan menimbulkan rejatan ya, atau kejang yang disebut sebagai kejang demam sederhana, tetapi efeknya tidak sederhana ya. Namanya itu KDS atau kejang demam sederhana, tetapi akibatnya tidak sederhana ya, karena bisa merusak otak juga tuh kalau dibiarkan panas yang tidak dilakukan antisipasi apapun. Maka rata-rata kan sirup turun panas untuk anak-anak itu yang sirup yang paling laris ya. Sirup yang kedua itu sirup obat batuk, dan dua-duanya ini sekarang lagi diselidiki apakah memang menjadi penyebab dari keracunan etilen glikol atau tidak ya. Jadi sekarang kesempatan buat Anda untuk belajar kompres lagi. Jadi kalau anak-anak atau Anda sendiri itu mengalami demam, panas tinggi, maka siapkanlah kompres air hangat ya. Bukan air panas mendidih, bukan air dingin, tapi air hangat ya. Air hangat itu baskom Anda isi dengan air hangat. Rasakan air hangat itu suam-suam kuku ya, jangan yang panas gitu, jangan ya. Yang bikin tangan Anda melepuh ya jangan ya, jangan air mendidih, jangan. Tapi air yang hangat ya. Hangat, kemudian hangat yang cukup efektif untuk bisa mendinginkan demam ya, untuk bisa meredakan demam. Kemudian juga jangan air dingin ya, karena air dingin yang Anda berikan batu es itu bukan untuk menurunkan suhu tubuh ya. Salah besar kalau Anda menggunakan demi untuk menurunkan suhu tubuh dengan cepat, maka anak Anda diberikan kompres air dingin ya, itu salah. Karena justru nanti tubuh akan memberikan respon yang berkebalikan. Ketika tubuh menerima sesuatu yang dingin, maka tubuh akan memproduksi panas. Makanya alih-alih menurunkan suhu tubuh malah menambah produksi panas suhu tubuh ya. Nah, kompres hangat Anda rasakan itu efektif itu ya. Itu akan bisa membuat tubuh merespons itu dengan menghasilkan keringat ya. Keringat yang keluar itulah yang nanti akan menurunkan suhu tubuh ya. Keringat yang keluar itu akan menurunkan suhu tubuh. Kemudian kompres hangat itu juga akan memperlebar pembuluh darah, terjadi vasodilatasi, sehingga dengan pemelebaran pembuluh darah itu suhu tubuh itu akan menurun secara gradual.